Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasaru wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Segenap kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di mana saja Anda berada. Alhamdulillah waskurullah, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan syukur alhamdulillah bahwasanya kita diberikan begitu banyak nikmat yang tiada terhingga, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat dan panjang umur, sehingga pada hari ini kita sudah makan sahur yang ke-23. Salawat ring salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda alam habibana wa syafiana maulana Muhammad SAW. Semoga kita semuanya yang senantiasa mahabbah dengan Rasulnya, ikut dengan sunnah-sunnahnya, ikut dengan perintahnya, kelak pada hari kiamat kita akan mendapatkan daripada syafaatul uzma. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu Pak yang berbahagia, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bebas daripada jelatan api neraka atau babu idkum minan nar. Kita sudah berada di 10 putaran terakhir. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yuk kita jaga anak istri kita jangan sampai nyemplung ke dalam neraka. Ibarat bis nih, supir ya, supirnya bapaknya, kerennya ibunya, penumpangnya anak-anaknya. Mau kemana? Ke neraka. Nauzubillah. Kenapa? Enggak sholat, enggak ibadah. Jangan sampai kita seperti itu. Yuk kita di dunia ini lagi menanam benih, lagi berjuang untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Nasrul Ibadah ada keterangan bahwasanya Umar bin Khattab berkata, ada orang itu beribadah karena pahala, yang kedua karena surga, yang ketiga karena mencari ridha Allah, keempat adalah karena takut sama neraka. Nah, kita di mana nih? Ada orang yang ibadahnya karena mengharap surga, karena surga itu sangat luas, surga itu nikmat, surga itu isinya adalah kenikmatan, maka orang tertarik dengan surga. Ada lagi orang yang ibadah karena mengharap pahala, karena pahalanya itu ada luar biasa ya. Salat di kota Mekah pahalanya 1000 rakaat, ibadah cari ilmu pahalanya luar biasa seperti sholat 1000 rakaat, dan berpuasa juga pahalanya luar biasa. Ada yang karena pahala orang ikut ibadah, ada lagi yang karena takut sama neraka. Kenapa? Karena neraka itu ada isinya panas, isinya api. Waquduhan nasu wal hijaroh, bahan bakarnya adalah manusia dan batu dan api. Alaiha malaikatun gilazun syidadu la ya'sunallahu ma'amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di sana ada malaikat yang diperintahkan tidak bermaksiat, mereka sami'na wa ata'na, mengerjakan apa yang Allah perintah. Maka orang ibadah itu semuanya ada, ya mengharap surga, takut sama neraka, ya karena ridho Allah, karena cinta, dan karena semata-mata mengharap kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua manusia itu ada di situ. Tetapi kalau kita semata-mata hanya karena pahala, maka setelah kita dapat pahala, kita merasa senang, tetapi kita bangga dan bercerita kemana-mana. Itu adalah orang yang merugi. Hanya karena pahala. Tetapi karena dia takut neraka, tatkala neraka nggak diciptakan, dia nggak takut. Tatkala orang itu beribadah karena surga itu nggak diciptakan, dia juga merasa biasa aja karena nggak kebayang-bayang. Sebaliknya, karena orang itu beribadah karena mengharap ridha Allah, semata-mata karena Allah, maka semata-mata tertuju karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan ridha Allah. Maka ibadah itu sangat sulit, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibu Pak yang berbahagia, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis saja beribadah. Dulu konon sebelum Nabi Adam diciptakan, itu iblis taat dan patuh kepada Allah. Tatkala iblis Nabi Adam diciptakan dari tanah, iblis nggak mau patuh kepada Allah, maka
dia berkata, aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, kata iblis, dan Adam diciptakan dari tanah. Mana mau aku sujud kepada tanah? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, hai malaikat, sujudlah kamu semuanya, hai malaikat, kata Allah. Para malaikat sujud. Ternyata iblis aba wastakbara, nggak mau dan sombong. Wa kana minal kafirin, adalah iblis termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ibu Pak yang berbahagia, iblis selalu menggoda kita di mana saja Anda berada. Iblis itu menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kini. Min aimanihim wa asyama'ilihim, ya. Digoda lagi dari depan kita, digoda lagi dari hati. Bahkan tuh iblis bisa masuk dalam jerat nadi. Maka kita berusaha, kita lawan itu dengan doa. Maka kalau kita berdoa, maka insya Allah iblis itu akan terbakar, setan akan terbakar. Makanya kalau kita lagi mau makan baca doa, minum baca doa, ke masjid baca doa, maka iblis akan terbakar atau setan akan terbakar. Iblis itu adalah wujudnya di neraka itu. Ya, namanya Azazil, Ifrit, tuh, iblis. Tapi setan sifatnya allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan kelihatan, ya, tetapi setan lihat kita nggak bisa lihat setan. Di kampung saya dulu, kampung kecil, ya, dulu kalau kita pada nongkrong tuh nggak pada ibadah, nggak pada sholat, nongkrong di jalanan, ada pak haji yang jawara kampung itu, yang alim ulama itu, ya, langsung lewat, langsung dibilang, setan lo, setan, sholat. Tuh anak-anak pada kabur, orang setan, iya. Ya. Itu galak banget tuh pak haji tuh, di kampung saya tuh kecil dulu, tahun 70-an tuh, ada itu. Kenapa? Karena kita nggak mau sholat, kita pada nongkrong maghrib di jembatan, di gang, langsung datang pak haji lewat, langsung dikata gitu, setan lo, setan. Gitu. Udah kita kabur berngindit. Nah itu tujuannya bagus supaya sholat, begitu maksudnya. Iya, cuman kitanya kayak setan gitu. Ibu yang berbahagia yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Gangguan setan kepada orang-orang di dunia ini adalah kerjaan para setan sampai nyemplung ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita di 10 putaran terakhir ini kita terhindar dari godaan setan, dan kita semangat untuk beribadah, dan kita terus untuk ibadah, sholawat, zikir, riyadah, yang mulai dan menunggu Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir, ya, Nabi bersabda bahwa Rasulullah mengencangkan ikat pinggang dan meninggalkan keluarganya, istrinya, menuju masjid. Bukannya menuju mall, ya. Sekarang kan orang pada ke mall, pada kereta api, pada pulang kampung, pada mudik, pasti dilarang oleh pemerintah. Tanggal 6 sampai tanggal 17 dilarang. Nah, pokoknya kemarin itu orang pada mudik, pada pergi. Nah, konsentrasi ibadah itu buyar. Orang sudah tertuju kepada terminal, kepada mall-mall, beli baju baru. Padahal adalah ibadah itu ketika berpuasa, selesaikanlah dulu ibadah kita puasa sampai sebulan lamanya. Nanti selesai baru kita mendapatkan yang kita sebut dengan, ya, Idul Fitri, hari kesucian. Laisal id liman labasal jadid walakinal id idahu taqhu yazid. Bukanlah yang disebut dengan lebar itu adalah sebab pakaian baru, tetapi adalah yang disebut id adalah takwanya yang baru. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Oh yeah. Tupat sayur alhamdulillah untuk dimakan di hari raya, tak punya pun tak apa-apa, masih ada sayur yang lama. Sayur semalam ya diangetin gitu biar nggak basi. Jadi pasrah tuh kita tuh setelah kita mendapat gelar, ya,
Idul Fitri, hari suci, maka kita akan kembali seperti bayi yang baru lahir. Man soma Ramadona imanan wahtisaban kharaja min zunubihi kayaumi walathu ummuh. Siapa orang berpuasa di bulan Ramadan karena mengharap Allah semata-mata, maka laksana keluar dari perut ibunya seperti bayi yang baru lahir. Semoga puasa kita dijawab Allah SWT dan diberi kekuatan iman kita dan tetap semangat, be happier, be a good a Muslim, or be a suhada, experience teacher. Mari kita semangat fight untuk ibadah. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.